jadi gubernur, nah jadi menteri, apalagi nak jadi perdana menteri. Maka kalau dengan cara politik itu tidak luput daripada dua cara. Cara yang pertama, kita tarik tangan orang itu daripada kursi jabatannya, tarik kuat, macam itu, supaya dia turun. Itu dengan cara revolusi, bukan? Dengan cara revolusi, sesuatu itu kita tarik daripada tempat duduknya, supaya tidak lagi duduk sebagai menteri. Ini berlaku dengan beberapa pemimpin, diantaranya seperti zaman Soeharto. Soeharto tangan turun, Dr. Mahathir turun sendiri. Nah, Pak Soeharto tanah. Setelah memerintah selama tidak kurang daripada 31 tahun, akhirnya ditarik oleh Pak Habibie secara kekerasan dan juga dengan demonstrasi daripada para mahasiswa. Mau tidak mau, terpaksa harus juga meninggalkan jabatan kepresidenan pada hari itu. Itu cara yang pertama, cara politik. Yang kedua, kita tak tarik, Bang. Kita tak tarik, tapi kita goyang kursinya. Goyang sampai menteri tadi itu terpaksa harus meninggalkan jabatannya. Kalau rasa-rasa tak kuat, Bang, nah, goyang kursi tadi itu, kita minta bantuan dengan orang lain. Nah, minta maaf nih. Nah, jadi kita minta bantuan orang lain. Karena kita tak punya kemampuan untuk menggoyang kursi tadi itu, karena kita tak kasih saja. Kita hanya dalam beberapa juta. Maka dengan kita, kalau bahasa di sana kita akan mengadakan koalisi. Kalau sini kita sebut dengan pakatan atau dengan barisan. Nah, barisan itu kan kumpulan, tujuannya untuk menggoyang tadi itu. Macam juga dengan pakatan, itu tujuannya untuk menggoyang, untuk mengambil alih kekuasaan. Itu cara politik. Cara kedua seperti apa? Cara kenapa tidak semacam itu? Kawan-kawan, saya sebut danau kita. Danai. Senang sebut danau itu asik. Jadi kawan-kawan, sahabat-sahabat semuanya, insya Allah pada 16 hari bulan, hari Sabtu, kita ada majlis makan bersama, pesta makan bersama. Kita akan berkelah di situ. Yang di sana semuanya serba ada. Makanannya, minumannya, hiburannya, semuanya lengkap, komplit dan cukup. Dan selain daripada itu, tersedia juga anak-anak dara, perempuan-perempuan dara, perempuan-perempuan gadis, bagi orang-orang yang berhasrat dan juga yang berminat untuk menikah dan akan dinikahkan di sana. Nah, itu cara baginda dalam berdakwah. Nanti kita kata tuh perumpamannya semacam itu. Maka dengan orang yang duduk atas kursi jabatan tadi itu, menteri kah, perdana menteri kah, atau siapa saja, seketika mendapatkan jemputan untuk makan bersama di tempat yang berkenan, katakan saja di kemudian dalam misalnya akan diadakan acara makan bersama dan juga nikah masal, nikah secara beramai-ramai. Jadi wali atau juga dengan tuan-tuan imam atau dengan wakil-wakil khatib sudah standby di sana, siap-siaga untuk menikahkan sesiapa saja yang menikah. Jadi tanpa harus digoyang kursi tadi itu, tanpa harus ditarik, orang yang duduk tadi itu dengan sendirinya pergi ke sana. Nah, kenapa? Nak makan, nak minum, nak kawin, macam tu cara Nabi kita mengajak umat untuk kebajikan. Nabi kita kata nanti ada bidadari di jannatin arwah samawati wal ardu, surga yang lebarnya saja seperti langit dan bumi. Jannatin tajri min tahtil anhar, surga yang mengalir sungai dan air di bawahnya. Begitu cara Nabi kita mengajak umat, sehingga dengan sendirinya dengan mereka dengan suka hati datang untuk memperkenalkan seruan itu. Kembali, Masya Allah, tabarakallah. Ini adalah untuk kebahagiaan, untuk kesejahteraan, untuk keselamatan, untuk kita mendapatkan kenikmatan yang abadi nanti. Coba tengok dan juga coba dipastikan siapa yang kekal, siapa yang abadi, dan juga siapa yang selama-lamanya hidup di permukaan bumi. Coba usia berapa? 17 tahun. 19. Nah, 19 masih muda lagi. Udah 29, 36, beda banyak. Masya Allah, ya Allah ya Rahman itu dengan kita 36, 46, 53, 60. Kemarin tuh saya kurang sehat, tapi Anda sudah boleh sekarang. Ada bahasa syakir sudah teringat hati betul dengan doa. Jangan mati dalam 23 hati.
Sebab terus sangat muntah sepanjang waktu. Setelah dicucuk pun masih muntah lagi. Terasa penuh macam itu. Ya Allah, maka kira-kira merupakan kesempatan yang terakhir ya Allah. Apakah sudah hampir nanti ya Allah? Alhamdulillah, alhamdulillah. Seperti itu. Jadi sepatutnya dengan dasar rasionalnya, dengan dasar logiknya, kalau pada saat dengan seseorang sudah berusia 70, 80, 90 tahun dan ternyata tidak ada satupun yang kekal dan tidak ada seorang pun yang memberitahukan tentang perjalanan hidup setelah mati kemana kita akan pergi. Di saat ada insan yang memberitahukan tentang hakikat hayat, hakikat hidup, yang setelah kematian ada alam kebangkitan, ada alam akhirat, ada alam barzakh, ada alam yang kekal abadi, sepatutnya kalau tidak menerima pun dengar dulu, cobalah dia amati dan dipelajari, analisa dulu. Ini tidak ditolak mentah-mentah, justru dengan baginda Nabi mereka hujani dengan bentuk kunjungan Sayyidul Anbiya wal Mursalin pada hari itu, di pada peristiwa Taif, hijrah ke Taif, seluruh kita hijrah ke Madinah, itu disambut dengan batu dan juga disebut dengan cercaan dan celaan daripada mereka. Apa yang Nabi kita lakukan pada saat itu? Dan pada satu pada waktu Nabi kita bersimbah darah, Nabi kita melantunkan beberapa rangkaian kata-kata dan memperlihatkan keadaan yang berlaku. Ilahi, wahai Tuhanku, ila man takiluni, kepada siapa aku diserahkan? Apakah kepada musuh-musuh yang tidak mengenal aku, atau juga kepada orang-orang yang tidak bersikap bijak dengan aku? Ilam takun bika bagadun, kalau kau tidak murka kepadaku, para ubali maka aku tidak peduli. Walakin afiatuka ansaurin, dan aku tetap mengharapkan keafiatan, kesejahteraan dan keselamatan daripadamu. Begitu saja Nabi kita merintih-rintih di hadapan Allah Jalla wa'ala. Turun malaikat menawarkan kekuatan atau menawarkan balasan kepada mereka-mereka. Apakah Anda ingin untuk aku lagakan? Lagakan. Apakah kamu ingin aku lagakan antara dua gunung? Maksudnya hancurkan mereka antara bainal akhsyabain. Nabi kita kata tidak. Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan bimbingan dan petunjuk kepada umatku, sebab itu kenapa mereka tidak tahu. Yang saya maksud dengan hubungannya dengan peristiwa pertama tadi itu, apapun yang berlaku dalam kehidupan baginda Nabi, Al-Quran juga dengan Sang Pencipta tidak akan membiarkan berlaku seperti itu saja. Langsung mendapatkan pertolongan daripada Allah Jalla wa'ala. Itulah yang berlaku pada peristiwa Nabi kita mengumpulkan wafah Quraisy. Seketika juga Allah turunkan ayat tabbat yada abi lahabin wa tabba. Celakalah kedua tangan abalat yang telah menuju baginda Nabi, yang walaupun celaka, kompon dan pasti akan masuk neraka nanti pada hari kiamat. Abu Lahab dikatakan pada hari Senin dalam riwayat Imam Bukhari, di dalam kitab Sahih Bukhari dinyatakan pada hari Senin Abu Lahab mendapatkan keringanan daripada azab. Jadi pada hari Senin terpancut air di dalam neraka, dan dari sana Abu Lahab dapat meminumnya. Jadi sepakat ulama mengatakan, dan itu berdasarkan daripada hadis, itu kena balasan Allah, kena dengan Abu Lahab pada hari Nabi kita dilahirkan, meluapkan rasa sukaria, bergembira dengan memerdekakan Suhaibatul Hamad. Jadi dapat kita pahami, kita ambil kesimpulan daripada kejadian tadi itu, Abu Lahab yang kafir hanya dengan farhat, dengan meluapkan rasa syukur, meluapkan rasa gembira atas kehadiran baginda Nabi, mendapatkan balasannya seperti itu. Bagaimana kalau dengan keseronokan tadi itu, dengan lantunan mahabbahnya, dengan lantunan kasidahnya, dengan sanjungan dan pujiannya daripada orang yang beriman, percaya kepada Sayyidina Rasulullah SAW. Jadi itu suatu perkara yang patut dan mustahak
Di mana dengan kita telah berhutang jasa banyak daripada baginda yang memperkenalkan kita kepada Allah siapa, yang memperkenalkan kita kepada kebaikan itu siapa, yang memperkenalkan kepada kita perkara-perkara yang akan menghancurkan dan membinasakan itu siapa? Jawabannya adalah Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pakai songkok putih kenapa? Pakai baju putih kenapa? Makan minum dengan tangan kanan kenapa? Pakai tudung juga kenapa? Pergi ke masjidnya etikaf kenapa? Surga 50 juga kenapa? Berbuat baik juga kenapa? Dengan tetangga baik juga kenapa? Itu satu persatu daripada bimbingan dan pedoman hidup yang telah baginda ajarkan kepada kita. Sama sekali tidak ada matlamat dan tidak ada tujuan daripada beliau selain daripada untuk membahagiakan kita dunia dan akhirat. Jadi keterlaluan kurang asam, keterlaluan kurang garam lah. Kalau sampai ada yang mengatakan perayaan dan peringatan yang semacam ini hukumnya haram ataupun juga bid'ah atas alasan karena Nabi kita tidak pernah memperingatinya, dari sudut mana keharamannya, daripada sudut mana kebid'ahannya, daripada sudut mana ini merupakan acara-acara yang terlarang. Tidakkah dengan kita telah memperingati beberapa hari nasional, Rato berjalan, pawai berjalan, hari bapak, hari ibu, hari anak, hari guru, hari kemerdekaan, lama lagi. Hari kemerdekaan tak cukup 1, 2, 3 bulan persiapannya. Kalau mau lidah Rasul paling 2, 3, 4 hari yang lalu, tunggunya setelah 1 hari saja. Oh, kalau hari kemerdekaan belanja banyak, dalam berapa juta, pemainnya siapa, penyanyinya siapa, pelakonnya siapa, yang menarinya siapa. Tiap tarian daripada penari, 1 kali pusing ke kanan 10 ringgit, 2 kali pusing ke kiri 20 ringgit. Kalau ada 5 saja pada masa konser tadi itu, coba tengok ijaznya, raihannya, kan ada perempuan-perempuan yang baju hitam tuh, yang bergoyang-goyang. Jadi sambil berkasidah, hidup ini bagai lampu dinding yang dinyalakan. Itu yang sekali tuh 10, 20, 30, 40 kali 5. Nah itu dia yang membuat mahal tadi itu. Antum tadi yang lain itu ada di sini. Karena tadi bayar-bayar. Itu ceritanya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahkan kalau perlu dengan kita akan memanggil, menjemput, mengundang penyanyi-penyanyi daripada luar negara. Apakah daripada India, apakah daripada British, apakah daripada Indon yang senantiasa datang kemari. Itu dengan Krisdayanti dengan Miss Hidayu, Krisdayanti dengan Miss Hidayu yang senantiasa mengikut serta meraihkan hari kemerdekaan. Begitu juga sebaliknya yang senantiasa datang berkunjung ke sana itu dengan Siti Nur, penggemar Siti Nur di Indonesia juga ramai sekali. Masya Allah, tabarakallah, menyimpang daripada tajuk. Apakah kira-kira kumpulan yang telah mendapatkan sambutan daripada orang ramai itu yang dimaksud di dalam hadis? Yang apabila Allah cinta kepada satu kumpulan kaum, apabila Allah cinta kepada seseorang, maka Allah panggil malaikat Jibril, Jibril ini uhibbu fulanan fa'ahibbu. Hei Jibril, aku cinta fulan, maka cintailah dia. Maka malaikat Jibril pun mencintai, menyukai dan juga menyayanginya. Kemudian malaikat Jibril panggil pasukan para malaikat. Kumpul. Para malaikat mendapatkan informasi daripada malaikat Jibril. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah mencintai fulan bin fulan, maka cintailah dia. Maka para malaikat pun mencintainya. Masya Allah, tabarakallah, Nabi kita bersabda, summa yudha'alul qabul ala wajhil ardi. Kemudian diletakkan al-qabul, penerimaan, kebeningan dan ketenangan hati untuk menerima dan menyukai, mencintai orang tadi itu di permukaan bumi. Maksudnya apa? Semakin ramai orang yang cinta, itu semakin menunjukkan orang itu dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau yang itu melaknat, yang itu mengutuknya, yang itu memperdinya, yang itu membencinya, yang itu mencercanya, itu menunjukkan orang itu memang dibenci oleh Allah Jalla wa'ala. Tapi standarnya macam mana?
Bromekannya sudah pertama, bagaimana untuk kita dapat pastikan. Sekarang penggemar-penggemar atlet, penggemar-penggemar seniman, penggemar-penggemar penyanyi, dan juga dengan pemain-pemain rock, dangdut, karaoke, dan sebagainya. Oh, Masya Allah, tabarakallah, lebih ramai daripada penggemar-penggemar antum. Yang gemar dengan kalian itu cuma hanya beberapa orang saja. Tapi kalau dengan pemain dangdut, jangan cakap. Kalau dengan pemain dangdut atau juga dengan pemain karaoke, Masya Allah, tabarakallah, begitu datang saja akan disambut. Kalau bahasa sana dengan patwa. Patwa itu kereta pengawal. Bukan belakang sampai menyamping untuk menyelamatkan tuh Justin Bieber. Justin Bieber. Itu apa contoh lah? Masya Allah, tabarakallah, belum menyanyi lagi. Jadi kalau kita tadi itu masih lama dari yang tidak hafal Talal Badr. Walal badru alaina bil thaniyati wada wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da ayyuha جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خيردا. Paling setakat sampai di situ udah. Sambungannya apa lagi? Sambungannya kita tunggu sambutannya saja. Jadi dengan syaratnya Talal Badru itu hafal. Tapi untuk Justin Bieber, Roma Irama, Siti Nur, Miss Grazianti, Miss Hidayo, Zen. Dan Bazula, oh, mereka ngaji hafal daripada awal sampai habis. Itu penyanyi. Oh, Masya Allah, betul-betul semangat. Itu dalam rangka untuk menyanjung siapa? Dalam rangka untuk memuji siapa? Dan bernyanyi bersama siapa? Bernyanyi bersama syaitan. Waliyadzubillah. Sebab nanti kita katakan nyanyian itu adalah lagunya syaitan. Sementara pada waktu kita menyanjung baginda Nabi, maka kita sepakatnya dengan kita berseronok, manusia yang paling berjasa dalam kehidupan kita, bukannya setakat kita diperkenankan dengan perkara-perkara yang mustahil untuk kita laksanakan. Ini yang wajib, ini yang sunnah, ini yang elok, ini yang bagus, ini yang mulia. Ini akan mendekatkan diri kamu kepada Allah. Kamu akan terkutuk kalau kamu terbagi dengan perkara semacam itu. Bagaimana dengan potensi yang ada pada diri kita masing-masing? Dapat Anda terjemahkan dan dapat Anda luahkan, dapat Anda tafsirkan rasa mahabbahnya kepada baginda Nabi. Itu siapa yang memberikan panduan dan pengajaran kepada kita seperti itu adalah Sayyidina Rasulullah SAW. Selendang, bukan kedinginan, memang dia sudah sesuai. Nih, Nabi kita berselendang, bukan promosi, saya tidak jualan selendang. Udah. Nah, jangan ditinggal burdanya. Nabi kita kesana kemari bawa burda untuk apa? Kita nakkan kebaikan itu datang dari mana-mana. Kita nakkan kebaikan itu datang daripada segenap bagian yang ada pada anggota kita. Kita ingin menerjemahkan rasa cinta itu daripada segala aspek kehidupan kita. Ini potensi yang kita miliki. Dari janggut kita boleh menerjemahkannya, dari telinga kita boleh menerjemahkannya, daripada mata kita boleh menerjemahkannya, daripada tangan kita boleh menerjemahkannya. Saya sebut pada malam lantunan mahabbah baginda Nabi di Seremban baru-baru ini dengan kedua belah tangan, terjemahan cinta daripada kedua tangan. Ketika kita bangkitkan tangan kita kepada perkara ibadah, kita bangkitkan kedua belah tangan kita untuk kita meninggikan, menjunjung perintah-perintah Allah Jalla wa'ala. Kedua belah tangan yang kita gerakkan, yang kita angkat pada waktu kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Saham pahala kita daripada kedua belah tangan pada waktu kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu terjemahan tangan dalam rangka untuk melaksanakan perintah Allah Jalla wa'ala. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
itu terjemahan tangan untuk mengamalkan salah satu daripada sunnah baginda. Sudah 3 yang saya sebut. Di waktu takbir, Allahu Akbar. Di waktu berdoa, Rabbana atina fid dunya. Di waktu kita melambaikan tangan di saat kita tawaf dan sa'i yang sudah ke Mekah. Tawaf dan sa'i bismillah Allahu Akbar walillahil hamd. Sa'i bismillah Allahu Akbar melontar. Bismillah Allahu Akbar satu persatu dengan batu lontaran yang kita balik yang kita lontarkan pada saat kita bersalaman, tangan daripada tangan. Pada waktu kita sujud, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhum. Aku diperintahkan sujud dengan 7 anggota, di antaranya kedua belah tangan. Siapa yang memperkenalkan kepada kita dengan kebaikan-kebaikan yang seperti itu? Insan yang kita sanjung tadi itu. Kira-kira mustahab tak? Patut tak? Wajar tak? Bukan setakat wajar dan mustahab, wajib. Dengan kita menyanjung, menggambarkan rasa mahabbah dan cinta kita kepada baginda, insan yang menyelamatkan kita. Allahu Akbar. Saya datang kembali untuk kali kedua atau kali ketiga saja disambut dan itu daripada hadapan. Apalah jasa baik saya kepada para atau dengan taman dana yang indah dari itu dan indah dari itu. Setakat ceramah aja, setakat itu saja jasa di sini sudah mendapatkan perhatian yang semacam itu. Masya Allah, tabarakallah, dengan baginda Nabi kita pikirkan segala-galanya untuk kepentingan umat. Ekonomimu, politikmu, budayamu, makan minummu, pakaianmu, solekanmu, daganganmu, kehidupanmu, semuanya agar dengan Anda mendapatkan kebaikan daripada Allah Jalla wa'ala. Terus kita tidak berterima kasih. Ya Allah ya Allah, bidah, tak boleh. Hari kemerdekaan boleh tak? Tak berani, coba saja kalau ada kesepakatan tentang hari kemerdekaan. Oke aman. Tak boleh katakan perayaan hari kemerdekaan itu haram sebab banyak perkara-perkara munkar yang berlaku. Paling dalam 2-3 kali boleh ceramah macam itu, SD sudah jadi. Hari berikutnya di mana? Dah masuk buka mungkin amal luar biasa. Tapi kalau untuk urusan baginda Nabi, sekehendak dan seleluasa mereka untuk menceritakan juga mencaci dan mengatakan itu tidak boleh atau juga tidak dibenarkan. Jadi kembali kesimpulan daripada pendahuluan yang kita sebutkan tadi itu, pada saat kita memiliki potensi yang semacam itu, maka janganlah sekali-kali dengan kita mengabaikannya. Belajar, mengaji lagi, belajar lagi, kita gali, kita korek, kita pelajari agar dengan hidup kita senantiasa membawa kita kepada kebaikan. Surga Allah mahal sekali. Nabi kita bersabda, ala inna sil'atallahi ghaliyah. Di sini kan rumah sewa belikan masih beli berapa mas aku? Murahnya tahun berapa? Tahun berapa? Sekarang tak ada perbedaan lagi kan? Sekarang tak ada berapa? Juta. Bangun yang hapus-hapusan yang 3 tingkat tuh? Juta Anda? Juta 200. Oke lah. Apa sudah punya rumah dulu? 1.500 per bulan. Besar mana? Berarti kan berapa ini? Itu sama ada. Itu apa? Kawan-kawan. Oke. Yang paling mahal berapa? Ada yang paling murah. Yang paling mahal. Yang banyak kosong-kosong bukan berapa? Sebelah kanan kita datang sini tadi itu. Hah? 1.800.000. Abang gaji berapa sebulan? Berapa gaji bulan? Berapa ya? Dalam sebulan agak-agak dalam berapa boleh nyimpan duit? 2.000, 1.000, 2.000, 3.000 di bawah. Kita katakan 2.000.
Tak kisah berapa gaji kita, duit yang tersimpan 2.000 sebulan. 2.000 sebulan dalam setahun itu berarti kita baru boleh simpan uang dalam 24.000. Itu dalam setahun. 10 tahun uang terkumpul baru dalam 240.000. Maknanya kita memerlukan umur, memerlukan waktu bekerja. Kalau kita menabung pada tiap bulannya yang setakat dalam 2.000-an, agar terkumpul 1,8, itu memerlukan waktu tidak kurang daripada dalam 70 tahun. Jelas? Itu baru di sini belum jelutung, belum mahal lagi, belum dengan USD, belum lagi dengan jalan duta 5-6 jutaan, puluhan juta di situ. Kita nak rumah nanti di dalam surga bukan setakat banglo saja, bukan setakat semidi saja, masih kecil. Surga yang Allah bagikan kepada tiap individu muslim nanti pada hari akhirat luasnya saja 10 kali dunia. Bukan 15 kaki bang, bukan 70 kali 80. Kita boleh punya pesawat sendiri, airport sendiri, pelabuhan sendiri, stasiun sendiri, semuanya. Mungkin pesawat kita tuh lebarnya bukan seperti 380 Airbus yang paling besar tuh dengan Mas punya 6 unit Airbus 380. Kita makan pesawat yang besarnya, kepalanya di sini, sayapnya ada di Jakarta. Boleh, nanti dapat juga bagi. Coba tengok supaya paham. Sampai 70 tahun bekerja tabung duit untuk kita beli rumah di sini pun belum tentu dapat. Sebab setelah 70 tahun ke depan harga kita lagi 1,8, harganya mungkin sudah mencapai 4, 5, 6 jutaan. Itu umur kita, itu peluang kita, itu kemampuan kita. Jadi kalau kita nak beli surga, ya Allah ya Rahman, jangankan untuk beli surga, untuk beli banglo di jalan duta saja sampai habis umur. Kalau bahasa kita sampai mampus. Tak dapat beli di sana lagi. Ya Allah ya Rahman. Kemarin saya tengok tuh dengan siapa yang Cina tuh. Dia punya pesawat sendiri, ke sana kemari pakai jet sendiri. Tuh dengan Amitabh Bachchan juga, banyak lagi dengan artis-artisnya juga, dengan atlet-atlet lainnya, itu dengan pemain-pemain daripada Bollywood dan juga daripada Bollywood. Bukan saja punya apartemen yang sampai sekian juta. Satu buah pesawat tuh dalam berapa hampir mencatat tidak kurang daripada hitungan uang RM. Dikatakan harga satu unitnya tidak kurang daripada dalam 500 ke 600 juta untuk satu unit pesawat jet. Tuh, di dalam desain, di dalam bank ada seperti pilih, ada pejabat, tempat baju, teh, santai, main catur dan lain sebagainya. Macam itu urusan mereka. Bila kita beli makanya itu jadi saya naik pesawat helikopter itu terus mendarat di sini misalnya. Jadi pengajian tidak lagi pakai kursi, tidak lagi pakai Rolls-Royce, pakai estima, enggak, datang kemari pakai apa? Pakai helikopter. Bila kita beli macam itu. Masya-Allah. Untuk di dunia saja ternyata kemampuan kita masih belum menunjang untuk kita memiliki kemampuan hidup yang seperti itu. Bagaimana dengan kemampuan yang kecil tadi itu untuk kita mendapatkan surga yang abadi di sisi Allah? Allah kata, aku tolong kamu. Awak akan aku bantu. Aku akan berikan ganjaran pahala yang berlipat ganda atas segala kegiatan aktiviti ibadah yang Anda lakukan. Dalam bentuk yang seperti apapun akan aku berikan balasan sebesar-besarnya, supaya kamu menjadi orang yang terkaya di dunia, bahkan juga orang yang mendapatkan kehidupan yang abadi dan bahagia nanti di akhirat. Makanya itu songko, selendang, makanan, minuman, duduk. Tadi sebelum datang kemari, bahasa sana mengajak dulu. Ini hadirnya hari Maulid Rasul. Pakai baju yang mana saja, yang putih kah, yang hitam kah, yang hijau kah, yang biru kah,
ataupun juga yang coklat atau yang macam mana. Kemudian setelahnya itu pilih pula dengan tudung yang serasi, yang kira-kira atas bawah itu ada keserasiannya. Kemudian dengan kasut yang mana, selepak yang mana, disesuaikan warna kerudung, warna tudung dengan warna kereta. Begitu orang kayak macam tu bang. Kita saja tidak ada aturan. Sini hitam, bawah kuning. Ada keserasiannya langsung. Mereka enggak. Nanti pakai kasut apa? Kadang-kadang kalah kasut sama dengan kalah kereta. Atas bawah serasi dengan warnanya. Kalau sedang beda pun bedanya tak banyak mana. Tuh orang-orang kaya hidup seperti itu. Masya Allah terbaru. Tak kisah. Saat ketika dengan kita memiliki yang cantik, yang indah, yang nyaman, yang rapi, bersih, itu semuanya dinilai oleh Allah Jalla wa'ala. Nah, kalau kita di office, kalau seban hari pun kita pakai baju baru, gaji kita tidak akan naik. Betul? Betul atau belum? Pernah tidak belum begini? Tapi agak-agak macam itu lah. Misalnya hari ini kita pakai baju baru, besok baju baru, berikutnya baru. Sepanjang bulan kita memakai kain 30 jenama. Gajah duduk, gajah berbaring, gajah berkelantang, gajah berlari. Tiap hari kain lain. Tiap kali kita pergi ke masjid, lain-lain pakaian yang kita pakai. Tiap kali kita pergi ke office, lain-lain pakaian yang kita pakai. Begitulah dengan kasutnya, dengan tudungnya. 30 jenis macam tudung Faridah. Tahu? Nah, ada ketinggalan. Ada tudung Faridah mahal tuh. Tuh reklama pinggir jalan. Faridah kan? Faridah. Mahal. Tidak dalam berapa ratus? 100 apa? 100. 180-an. Jangan begitu sama istri nanti. Kalau dia minta 3, gemuk lah kita. Ikan yang khas Bogor, yang Indonesia murah, di sini mahal. Tapi ke Bogornya tiket pulang alik berat kali 500 ringgit sama saja. Kalau di sini, jadi apa yang saya maksud? Pada saat dengan kita bersolek dan berdandan semacam itu, yang walaupun dengan tudung serba baru, kasut serba baru, baju serba baru, bros ada 30, dipasang di mana-mana. Sini, belakang sampai. Walhasil semua bagian anggota tubuh itu sudah pernah kita dandan, kita solek dengan bros yang bermacam-macam. Agak-agak apakah ada kenaikan gaji pada akhir bulan? Kalau gaji kita 3.000 lah, 10.000 lah. Tapi dengan Allah kita tidak semacam itu. Nah, asalkan tujuannya untuk kerapian, tujuannya untuk memuliakan rumah Allah Jalla wa'ala. Makanya kalau pergi ke masjid jangan tak pakai songkok. Pada waktu ke masjid, pada waktu kita sembahyang jangan tak pakai kopiah. Kenapa? Sebab kalau pada waktu kita menghadap Tuhanku saja kita mengenakan sampi dan juga pakai songkok, lebih lagi kalau pada saat dengan kita menyembah dan menghadap Sang Pencipta kita yang memberikan segala-galanya kepada kita. Betul bang? Tuhanku bagi kita nyawa, bagi kita kesehatan, tidak. Bagi kita hidayah, tidak. Bagi kita petunjuk, tidak. Bagi kita taufik, tidak. Mungkin bagi duit saja kita memberikan perlindungan dan pengamanan, tapi yang memberikan petunjuk itu adalah Allah. Maka lebih patut dan juga lebih pantas kalau dengan kita memperlihatkan pendambaan ubudiyah kita kepada Allah Jalla wa'ala. Jadi jangan sampai bengkak kita daripada kebaikan, sebab kebaikan boleh kita perolehi daripada segala-galanya. Ipas jalan yang itu mati, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah meninggal dunia tadi masih belum dikuburkan lagi. Terus ada inisiatif kalau memang mati atau rusak, ada usaha daripada EJK atau daripada salah seorang yang bertanggung jawab di surau ini untuk memperbaiki kipas yang rusak untuk keseriusan para jemaah dapat pahala daripada memperbaiki kipas. Terus digantikan kabel baru atau dari sejadah daripada imam, dari masjid dengan kerja oh ini beraksasi gantikan yang semuanya sebab daripada buka, yang satunya harganya kita berat daripada 150 RM, kita gantikan 10 di sana 10 di situ. Bahkan di sebagian masjid saya tengok
Dia ada kaitan tasbih diletakkan gitu untuk memberikan kemudahan orang-orang untuk bertasbih. Masya Allah, tabarakallah. Di sebagian masjid sebaliknya, tin rokok diletakkan di dalam masjid. Parah sungguh. Jadi sebenarnya secara tidak langsung menyuruh orang merokok di dalam masjid. Ibadah asapnya itu dari zikir dengan Allah Jalla wa'ala. Nih macam ini belum diminum lagi, itu sudah dituang. Takkan saya minum 2 kali, atau takkan saya minum 2 gelas sekali macam tuh. Ini kenapa ada 2 majlis, 1 cukup. Tambahnya ada 2 di sini. Masya Allah, tabarakallah. Kalau kata jahit pun, tak payahlah sampai 1 jam atau sampai 1 gelas besar macam ini. 1 gelas cukupnya, 1 gelas pun saya belum minum lagi. Ternyata tujuan untuk ikram saja, untuk memuliakan, untuk menghormati, untuk menghargai Allah, nilai dengan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Semuanya Allah berikan ganjaran. Diminum tak diminum, dimakan tidak dimakan, dipakai tidak dipakai, niat yang kita niatkan tadi itu justru kadang-kadang lebih besar daripada perbuatan yang kita lakukan. Itu sang pencipta kita, itu adalah Allah Jalla wa'ala. Jadi dengan demikian maka jangan sampai dengan kita kedegut dengan diri pribadi kita masing-masing untuk mendapatkan kebaikan daripada apa saja. Kalau kita boleh dapat daripada selendang, dengan selendang, sebab selendang ini satu kegunaannya untuk hamparan dalam sembahyang, yang kedua untuk pelindung, yang ketiga untuk alas. Nabi kita pernah mendapatkan selendang dulu kepada seorang perempuan tua. Orang merasa cemburu. Bagaimana dengan baginda, apakah selendang beliau yang cantik itu untuk seorang perempuan tua? Aku saja orang yang paling dekat dengan baginda Nabi tidak pernah mendapatkan kehormatan yang semacam itu. Setelah ditanyakan, diselidiki, rupa-rupanya itu adalah Sayyidatuna Halimatus Sa'diyah yang menyusukan baginda Nabi. Serbaguna, lengo, sejuk, dingin, kita selendangkan. Tak ada selimut, kita selimutkan. Tak ada alat, tak ada hamparan, kita hamparkan. Jadi banyak kegunaannya. Begitulah juga dengan koko. Besok hari Rabu, berikutnya hari Kamis, Nabi kita membuat persiapan untuk sembahyang Jumat yang dikerjakan sekali dalam seminggu. Itu Nabi kita potong kuku pada tiap hari Kamis atau juga pada tiap hari Jumat. Dapat pahala daripada kuku, dapat pahala daripada dagu, dapat pahala daripada pandangan, dapat pahala daripada layanan, dapat pahala daripada pendengaran, dapat pahala daripada segala kebaikan. Seperti yang saya sebut tempo hari, sampai kepada urusan bulu ketiak pun juga. Bulu ketiak, anak bulu ketiak seseorang, cabut saja ke Jumat. Dapat 3, lagi dapat 4, tapi jangan banyak, koyak, masih tidak. Apa-apa daripada bulu ketiak. Pemerintahan yang mana, kerajaan yang mana, penguasa yang mana yang memberikan balasan atau tunjangan gaji daripada bulu ketiak? Nah, ayo. Begitu juga bulu yang di situ tutupan. Anda bukan di situ deh. Anda, sebab kita sudah 17 tahun ke atas. Kita cukup, kita bilang, jangan tinggalkan Anda berserapu di situ. Dapat pahala. Masya Allah, tabarakallah. Jadi yang pernah saya katakan pada tulis Rukban, Allah bagikan ganjaran pahala dan juga berikan balasan kepada kita daripada apa saja. Kegiatannya seperti apapun bentuknya, asalkan ikut aturan hukum hakam, asalkan ikut panduan daripada sunnah Rasulullah SAW, maka kita akan mendapatkan ganjaran yang banyak daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Imam Ar-Rus, dia Rasulullah,
Saya lupa yang lain. Alaika sallallahu ya khairal khalqillah wal ali wal ashab wal qawmi ahlillah. Alaika sallallahu ya khairal khalqillah wal ali wal ashab wal qawmi ahlillah. Peluang hidup tidak akan selama-lamanya dengan kita. Mungkin nanti akan saya ulang kembali pembicaraan pada masa di Subang. Dalam satu pepatah mengatakan la ya'rifu qadra sihhati illa Allah. Tidak akan mengenal kenikmatan sehat itu kecuali orang sakit. Dan tidak akan tahu nilainya duit dan harta kecuali orang miskin. Dan juga tidak akan mengetahui tentang nilai daripada kehidupan kecuali orang yang sudah meninggal. Jadi kita sekarang masih sayang dengan kita diberikan peluang dengan segala-galanya. Makan, lalu minum, oke, pandangan, alhamdulillah, pendengaran, alhamdulillah, semuanya alhamdulillah. Jadi jangan kita dimanfaatkan dengan baik. Jangan sampai kalau pada saat dengan kita diberikan peluang untuk mendapatkan ganjaran pahala daripada Allah daripada segala aspek dan juga daripada seluruh bagian anggota tubuh, itu jangan sampai kita abaikan begitu saja. Ada waktunya. Sebelum saya datang kemari, saya datang menjadi seseorang yang sedang dirawat di hospital Indonesia. Kembali nak bersimbang pun hanya dengan isyarat saja, diangkat tangan menjatuh doakan saya, hanya mengharapkan lantunan doa daripada orang lain. Ya kalau dengan kita sekarang kita nak berdoa lagu mana, cara mana, dengan cara seperti apa? Ya Allah ya Rahman Rahimin, mulut kita masih leluasa. Ya Abdillahi ya Malik, lagu ya Hadisir waidan wal syudama marrakbi. Anak buat lagu yang anda tak pernah dengar. Hubbun Nabi wal
tapi secara globalnya, secara amnya itu adalah sanjungan dan pujian kepada baginda Nabi. Masuk ke lubang dua telinga sesiapapun yang mendengar, dia dapat pahala daripada Allah SWT. Jadi pada saat kita persembahkan yang sebaliknya, waliyadzubillah, masuk ke dalam kedua telinga daripada seseorang, mungkin akan menyekatnya daripada Al-Quran, akan menyekatnya daripada zikir, menyekatnya daripada kebajikan, menyekatnya daripada azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak jelas kedengaran. Kenapa? Sebab karena sudah ada musik di sini, sebab karena ada ghibah di sini, sebab karena ada kebohongan dan kedustaan di sini, sebab karena ada namimah di sini. Waliyadzubillah. Jadi perdengarkanlah yang baik, perdengarkanlah yang positif, perdengarkanlah yang indah, perdengarkanlah lantunan zikir. Hasbi Rabbi Jallallah. Masuk ke dalam dua lubang telinga seseorang, begitu adzan berkumandang dia berhenti, asbab pesertanya zikir yang masuk pada kedua telinganya. Dia seperti itu. Fawat dan pengaruh daripada zikir yang kita lantunkan akan mewarnai kehidupan seseorang. Masya Allah, tabarakallah. Coba kita di Mekah. Di Mekah, Siti tidak ada, Roma Irama tidak ada, Musmulyadi tidak ada, Titik Sedora tidak ada, Elvis Sukaisi tidak ada, Siti Nur tidak ada, Irah Fazirah tidak ada, Sen-Sen tak ada, Mimbar Surah pun juga tak ada. Makanya kita pada di Mekah rajin ibadah. Subuh 1 jam, betul betul. Sini mana teman-teman? Nah, karena kita sejam sebelum waktu sudah ke masjid sana, maka Allah yang walaupun diantara daripada tujuannya dan kita mendapatkan tempat di dalam masjid, tapi secara pasti di Masjidil Haram yang walaupun kita tidak sudah di dalam masjid, kita sudah mendapatkan pahala yang 100.000 kali ganda. Kalau kita sholat di hotel pun kita mendapatkan ganjaran pahala yang sama. Kenapa? 1 jam sebelum waktu kita sudah pergi ke masjid. Tak cukup umrah yang semalam tuh, buat umrah lagi ke Tan'im, umrah lagi ke Ja'lana, budak kali pulang kali, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Tak cukup kah? Tuh guru ceramah, pengajar di sana sini. Haji itu sekali dalam seumur hidup saja. Kenapa ada yang buat umrah tiap tahun, bahkan ada yang tiap bulan, bahkan ada yang tiap minggu? Dulu pada tahun 74 tadi, dan 74. Alhamdulillah. Jadi masa itu kita buat umrah saban hari, bahkan kadang-kadang 2 kali sehari, 1 kali pagi, 1 kali malam atau petang. Saban hari sepanjang bulan Ramadan minimal, paling sedikit dalam 30 kali umrah. Kenapa kita terlibat yang semacam itu? Tawaf setelah selesai sembahyang, tawaf pulang tadi mondar-mandir keliling. Bismillahirrahmanirrahim, 9 2 rakaat. Bahkan kadang-kadang tengah malam kita pergi ke masjid untuk tawaf dan juga untuk beriktikaf. Kenapa? Tidak ada yang namanya jenuh, tidak ada yang namanya letih, tidak ada yang namanya tak ada mood, tak ada semangat. Sebab udaranya bersih, cuacanya bersih, lingkungannya bersih, pemandangannya bersih. Ada tak gambar-gambar itu di jalan, ada kita dari Mekah ke Jeddah, ada gambar-gambar yang besar tulisannya, yang kipas itu lah. Apa punya kipas dengan pusat? Perasan, saya maksud perasan. Atau tak pernah tengok mata kalau naik kereta duduk jatuh. Kan kita macam mana pun mandu mesti kita tengok jalan. Pada masa kita tengok jalan, mesti kita akan terpanjangkan atau terlihatkan dengan benda-benda samping yang di jalan. Ada kan proper kalau tidak salah iklan tentang kipas di atau ini kalau tidak salah kipas. Berapa yang berdiri itu pusat kelihatan di situ. Itu apa hubungannya kita dengan pusat? Itu juga pusat. Nah, itu pemandangan yang tidak sehat. Apalagi dengan yang bergerak tadi itu dalam bentuk gambar. Maka pada saat terjemahkan pandangan kita, pendengaran kita, penglihatan kita, perasaan kita, itu yang membuat kita tidak leluasa untuk melaksanakan kebajikan. Jadi kalau senantiasa saya kedengaran labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Terus itu sebagai Pakistan juga. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, ya Wadud la ilaha illa anta. Jadi itu yang sana Allahu Akbar, sembahyang
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wal duhana wal qamari idza talaha. Maka dengan udara ibadah tadi itu terpancing rohani kita juga untuk beribadah, maka menjadi kuat. Masya Allah, tabarakallah. Malam tak mengantuk, i'tikaf di Masjid Nabawi, zikirnya dengan semangat, lantunan ibadah yang juga berkali-kali. Kenapa? Sebab kita berada pada hiburan rohani. Di tempat kita malam Jumat atau juga bulan Ramadan, barokah kita menguatkan. Disyukur nih, diadakan Maulid Rasul pagi-pagi begini. Coba adakan selepasnya hari. Dan juga lepas isya, ramai yang menguat. Nah, itu tak boleh bertahan lama. Kenapa? Yang walaupun kelihatan bening dan bersih, tapi lantunan yang semacam itu perkara-perkara janggal daripada TV, daripada radio, daripada Facebook, daripada iPad dan juga daripada YouTube itu akan mempengaruhi dan juga mencemarkan pendengaran daripada seorang. Saya simpulkan, maka kita masih ada dalam 18 hari bulan Rabiul Awal. Tolong dan kita berharap kepada semua pihak untuk tidak mencemarkan kemuliaan bulan Rabiul Awal, baik dengan keduri kawinnya, keduri khitannya, resepsi pernikahannya, atau juga dengan acara-acara seumpamanya. Cobalah dengan kita berupaya untuk memperdengarkan yang terbaik kepada orang ramai yang mudah lagi lewat di depan tempat keduri kawin. Mama dari khairil khalqi yadan akhdon illa walihi sa'ida fabidaka madatu ilaihi yadi wabidhalika kuntum minas su'ada. Terbuka sini, menular masuk ke dalam kalbu tosokan anak panah iman dan yakin yang menjelma dan masuk ke dalam kalbu dan hati seseorang, sehingga dengan lantunan mahabbah kepada baginda Nabi tadi itu tersemat di dalamnya rasa cinta, rindu, sayang kepada baginda. Mungkin coba dikatakan bulan berapa lama? Lalu asalnya juga ada beberapa orang. Selama ini tidak ada. Paling dalam beberapa orang saja tambah, semuanya ikut bersalawat. Pada akhirnya semuanya ikut bersama kalian. Mulai daripada sedikit. Begitu mendengar dengan lantunan qasidah, katakan saja dengan burdah, apa lagu yang kalian? Ya Taibah, ya Taibah, ya Dawal Ma'iyana, ashtaqna lil wal hawa nadana, wal hawa nadana, ya Taibah, ya Taibah, ya Dawal Ma'iyana, ashtaqna lil wal hawa nadana, ya hawa nadana. Ya Nabil Qarib minkum masdarul mawahib Turah al-Qur'an indakum afdalul ilman, afdalul ilman. Ya Taibah, ya Taibah, ya Dawal Ma'iyana, ashtaqna lil wal hawa nadana, wal hawa al-hasan al-husaini ilan nabi qurrat aini ya syabab bal jannataini jaddukum sahibul Qur'an. Ya Taibah, ya
kasidah semacam itu dilantunkan pada masa kedua kawin. Kalau saya ada yang nak anggung-anggung pun ada masalah. Ya Taibah, ya Taibah, ya. Misalnya, memang dia kaki dangdut, bukan kaki karaoke. Jadi kalau dengar hiburan yang semacam itu mesti tergerak. Jadi kalaulah itu sudah secara tidak disadari, secara spontan, oke. Tapi dalam waktu yang sama, yang kedengaran dan yang kita lantunkan dan yang kita perdengarkan kepada orang ramai, salawat, zikir, sanjungan, pujian kepada insan yang memang patut untuk disanjung. Ya Taibah, wahai kota Madinah. Ya Taibah, ya Dawal Ayana, wahai penyembuh penyakit. Di Madinah itu ada nama tanah namanya tanah Armin. Itu memang kegunaannya untuk kesembuhan penyakit, digunakan untuk perobatan. Ya Dawal Ayana, stop nih, kami sangat-sangat merindukan kamu. Pada saat Nabi kita kembali daripada perang Khaybar, Nabi kita tengok Uhud, Nabi kita kata Uhudun jabalun yuhibbuna wa nuhibbuh. Uhud itulah gunung yang mencintai kita dan kita pun juga mencintainya. Bayangin, gunung Pak, gunung itu keras dan tak ada gunung pasir, tidak ada gunung pasir, tak ada gunung tanah, dan tak ada pegunungan di Mekah yang ditumbuhi oleh tanaman. Sebagaimana dengan pegunungan yang ada di tempat kita. Tempat kita di mana ada gunung, atasnya pokok-pokok kayu. Coba tengok kalau kita pergi ke Kelantan, kalau kita pergi ke Karangtengah sambil menyamping, mana ada pegunungan yang semacam itu. Ternyata dengan gunung yang keras dan bersantet itu meluangkan dan menambahkan rasa mahabbahnya kepada Sayyidina Rasulullah SAW. Jadi Nabi kita bersabda, Uhud itulah gunung yang mencintai kita, kita pun juga mencintainya. Begitulah kalau pada saat kita sampai ke Madinah, Taibah itu salah satu daripada nama-nama kota Madinah. Yathrib, Al-Madinatul Munawwarah, Taibah di antara daripada nama-namanya. Bagaimana kita tidak merindukan tempat tersebut? Ya kalau pada waktu kita sampai ke sana hati kita bening, Mas, lorok, kebeningan, suasana, keindahan dan jamal daripada baginda Nabi itu diantara daripada asbab yang membuat hati kita jadi tenang. Beda kalau pada waktu kita di Mekah. Kalau pada waktu kita di Mekah yang kelihatan itulah kebesaran dan keagungan Allah. Tapi kalau pada waktu kita ke Madinah yang kelihatan itu adalah kelembutan, kebijakan, rahmat dan syafaqah daripada Sayyidina Rasulullah SAW. Ustuna kami sama-sama merindukan kamu. Wal hawa nadana, dan keinginan menjemput dan mengundang kami untuk datang ke situ. Didengar, terus masuk, menyerap, mudah bangun subuh, menyerap, mudah untuk bangun tahajud, menyerap, mudah untuk salat duha. Beda kalau dengan yang sebaliknya, hitamnya arang tak sehitam rambutmu, manisnya madu. Ada tuh lagu itu ada tak? Tak semanis senyummu. Coba, ini penipuan daripada penyanyi. Kata dia hitamnya arang tak sehitam rambutmu. Tuh betul. Arang dengan rambut, insya Allah ada rambut yang lebih hitam daripada arang. Tapi manisnya madu tak semanis senyummu, itu penipuan. Kenapa? Sebab pencemaran pun manisnya senyuman tidak semanis madu. Tapi kata dia, manisnya madu tak semanis senyummu, kaulah sayang pelitanya hidupku. Mana? Kaulah sayang pelitanya hidupku. Ada beberapa ramai perempuan yang memperangkap dan yang menjerumuskan laki-laki. Bagaimana perempuan dikatakan sebagai pelita hidup? Itu sudah mulai membawa kepada kesyirikan. Yang pelita hidup itu adalah Al-Quran dan hadis, bukan dengan perempuan. Itulah bahasa lagu. Tertutup hati, tertutup telinga, tertutup keinginan gara-gara kena dengan lagu yang seumpama itu. Tadi itu bukan dilakukan, itu kalau kata orang Arab syahidnya saja. Maksudnya tempat yang ada munasabatnya dengan tujuan yang kita bicarakan. Hadza wabillahi taufiq. Omar. Ada yang mau tanya soalnya? Saya juga pertanyaan dulu. Saya tengok orang ramai semangat, saya juga semangat padahal
badan masih panas lagi. Silakan. Sudah, saudara sholat. Gimana? Sudah. Anak-anak yang belum balik. Yang kita lakukan, kita suruh dia sembahyang, kita suruh dia puasa, kebaikan yang dia lakukan. Nah kita akan mendapatkan saham kebaikannya. Tapi tidak jadikan hanya kebaikan yang sudah dibalik kalau kita tidak tegur. Jadi kita ingatkan, kita sudah ingatkan, sudah berikan panduan, jangan tabeli, jangan bohong, jangan menipu, jangan buat curang seperti itu, jangan khianat, jangan nipu orang, jangan menyakiti orang. Itu kita sudah beri panduan. Kalau tetap juga dia terbabit melakukan perkara-perkara janggal, sedangkan kita tidak kurang nasihat, kita senantiasa memberikan bimbingan, nasihat dan panduan hidup, insya Allah kita tidak berdosa. Jadi kena yang pertama, sebab kena tidak mengkalap. Kemudian yang kedua, kita sudah berusaha dan juga sudah berikhtiar untuk memberikan panduan dan bimbingan yang terbaik kepada anak yang berkenan. Yang lain, jadi ya. Kalau orang ramai doakan kita, tapi kita tak mendoakan orang lain. Kalau dengan kita banyak mendoakan orang lain, tapi tidak semacam itu dengan kita mendoakan diri kita sendiri. Apakah berarti kita sombong? Yang seolah-olahnya dengan kita sudah tidak perlu berdoa macam itu, tidak perlu minta kesehatan, rahmah, maghfirah, ibadah, dan juga dengan perkara-perkara seumpamanya tidak. Bagus, nah kalau dengan kita terbuka hati kita untuk kita mendoakan orang lain, satu mendoakan orang lain secara baik itu akan diijabahkan oleh Allah. Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, ad-du'a'u bidhahril ghaibi mustajab. Berdoa daripada gaib atau daripada orang yang gaib, doa daripada seseorang yang tidak ada di tempat kepada kita itu akan diijabahkan, akan dikabulkan oleh Allah. Bahkan yang lebih istimewa lagi, pada saat kita mendoakan orang lain, kita akan mendapatkan doa yang sama. Orang yang bersimbang, kita akan mendapatkan perkara. Begitu Pak, kalau pada saat orang bertanya, Anda ada pakai sorban. Pakai sorban itu berarti kita meletakkan simbol di kepala kita sebagai tanda sunat. Saya bersimbang, Anda juga bersimbang, jadi itu apa? Silakan aja. Di depan Anda orang tua, ada di antaranya sebaya dan seterusnya orang tua Anda. Ada abang, ada yang tua, ada muslimah. Berikan penghargaan dan juga ikrar yang sepatutnya. Apalagi kita sedang berada di rumah Allah. Kita dalam rangka, kalau Anda di Bukit Jalil menjerit saja tidak ada masalah, ngomong simpang tentang apa saja. Tapi jangan pada saat kita di rumah Allah. Kalau banyak yang ceramah, siapa yang didengari? Satu, dan berikan penghargaan dan penghormatan. Nabi kita bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Orang yang beriman dengan Allah dan hari kiamat dan memuliakan tetamunya. Ini semuanya tetamu Allah. Kalau bukan karena Allah, hari ini kita ada di padang mana? Tapi karena Allah jemput kita untuk kita datang kembali, karena Allah nak muliakan kita, nak memberikan penghargaan dan kemuliaan kepada kita, dan juga agar kita tergolong dalam kumpulan yang menyanjung dan memuji baginda Nabi. Allah mudahkan kepada kita satu dibuka pintu hidayah, kemudian yang kedua kemudian kita menangkapkan kaki. Mungkin saja dengan kita tidurnya nyok saja di rumah kita, tidak ada lantunan salawat, zikir, tasbih kita kepada Allah Jalla wa'ala. Jadi diingat, kalau pada saat Allah muliakan kita, maka dengan kita pun juga kita memuliakan orang-orang yang telah dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala. Ini saudara, kita ada pertanyaan.
yang walaupun sederhana dengan pertanyaannya, tapi itu jadi iskal. Secara tidak langsung dengan pertanyaan tadi itu kita boleh tahu dan kita dapat mengungsikan input dan jawabannya kepada orang ramai. Bagaimana kalau dengan kita senantiasa mendoakan orang lain, tapi tidak semacam itu doa kita kepada diri kita? Apakah itu menjadi sombong? Tidak. Jadi ulama mengatakan kalau kita inginkan sesuatu yang lebih cepat, maka kita usahakan untuk mendapatkan doa daripada para malaikat, doa daripada orang-orang saleh, doa daripada para ulama, doa daripada para malaikat, doa daripada orang-orang yang dekat kepada Allah. Bagaimana kita boleh memperoleh doa daripada para malaikat? Senantiasa kita mendoakan orang lain. Mudah-mudahan sehat ya, mudah-mudahan teman-teman mendapatkan berkah hidup, mudah-mudahan dengan abang-abangku di sekolah mana dan juga dengan sanak saudaraku yang berada di luar negara mendapatkan kejayaan yang abadi, terpelihara daripada segala musibah, terpelihara daripada segala problem. Jadi kata malaikat, Amam juga macam tu, kamu juga macam tu, kamu juga macam tu. Itu doa daripada para malaikat. Jadi pengalaman saya pribadi pada masa masih di Mekah, itu kadang-kadang dalam masa berdoa 40 orang teman, bahkan kadang-kadang 40 orang guru. 40 orang guru yang saya doakan dalam masa berdoa, mudah-mudahan sehat ya, mudah-mudahan mendapatkan keberkatan hidup, ilmu dan lain sebagainya, yang sehingga pada saat kita mendapatkan ampunan doa yang sama daripada para malaikat, tentu kita lebih beruntung. Kita atau dia hanya sekedar mendapatkan doa daripada kita, tapi kita mendapatkan doa daripada para malaikat-malaikat Allah Jalla wa'ala. Ada wabillahi taufiq. Minta maaf atas keterlanjurannya. Tidak ada tujuan untuk mengingatkan seperti tadi, tapi juga dalam waktu yang sama kita tidak mau dengan majlis-majlis mulia yang semacam ini terjemahkan dengan perkara-perkara yang kurang atau yang tidak nyaman. Ada wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik.
Terima
يا علي يا نبي طالب منكم مصدر النوالي هل ترى هل أرى الحاجب عندكم أفضل الولدان Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah mewakili Menjatuh Kuasa Sambutan Nabi Rasul, mengucapkan terima kasih atas kuliah Tuan Syekh memberikan sedikit nasihat untuk kami pada hari ini, dan mewakili semua jemaah kami mendoakan Syekh agar beroleh kesihatan untuk meneruskan acara kuliah yang telah dijadualkan di Malaysia pada kunjungan Syekh pada hari ini. InsyaAllah kita nak saya menjemput Tuan Syekh dan semua jemaah untuk makan tengah hari di wadah yang disediakan di dalam kemah di sebelah belakang. Dan untuk jemaah yang lain, insyaAllah sambutan Maulid Rasul Surah Al-Islam akan diteruskan lagi pada malam ini dengan kuliah maghrib yang akan disampaikan insyaAllah oleh Fadil Ustaz Said Nabru. Semua jemaah jemput hadir pada malam ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika